Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semuanya. Kembali lagi di Kopi Intelektual dan pada malam hari ini kita mempunyai tema yang cukup menarik. Kita ini masih menghadapi ajang atau event pilkada. Tema pada malam hari ini adalah kontribusi Gen Z dan milenial dalam event pemilihan kepala daerah. Wah, ini luar biasa. Ternyata dari data yang ada, Gen Z dan milenial ini sekitar 50-60% itu adalah yang mendominasi pemilih di Indonesia. Bahkan kaum milenial dan Gen Z ini sangat berperan dan akan berkontribusi positif terhadap lahirnya pemimpin daerah gitu. Maka peran-peran mereka ini sangat penting sekali dalam upaya menciptakan calon pemimpin yang bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Nah, inilah yang harus kita bahas pada malam hari ini, yang dimana kami kedatangan tamu. Yang pertama dari pemuda dari perwakilan PMI Cabang Kota Bau-Bau. Ya, ini saya panggil saudara atau sahabat ya, sahabat Alfian gitu. Berikan aplaus buat sahabat Alfian gitu. Yang kedua adalah ketua BEM yang terpilih dan baru dilantik, ketua BEM Universitas Muslim Buton, Arini Setianingsih ya. Luar biasa. Nah ini yang paling cantik ini pada malam hari ini, dan seterusnya insya Allah ini. Oke, kita akan mencoba menelaah lebih jauh. Ya, apa sih yang menjadi kontribusi para pemuda? Saya mulai dari Alfian ya. Ya, dari saudara Alfian. Apa sih kontribusi kaum milenial dan Gen Z ini? Kalau Gen Z ini kan kelahiran tahun 1997 sampai 2012 gitu. Kalau milenial dia dari 1981 sampai 1996 gitu. Coba teman-teman berpikir apa sih kontribusi yang nanti akan diberikan kepada negara, kepada bangsa, khususnya di pilkada ini, di mana para pemuda ini ternyata mempunyai kontribusi yang sangat besar sekali dalam upaya melakukan perubahan di daerah. Silakan saudara Alfian untuk memaparkannya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku narasumber di dialog pada kesempatan hari ini. Tentunya untuk menyampaikan terkait kontribusi pemuda di wilayah pilkada, di lain sisi perlu dilihat dulu dari kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Sejauh ini apakah pemerintah peduli di wilayah kepemudaan atau belum? Nah, itu yang jadi tolak ukurnya. Kemudian berbicara soal pilkada, harus kita melihat dari segi pendidikan yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Pendidikan sejauh ini kita lihat belum terlalu masif dalam meningkatkan kesadaran intelektual di secara umumnya di pemuda. Nah, tentu sebelum saya lanjut, artinya permohonan maaf dari ketua kami, ketua cabang PMI Kota Bau yang belum sempat membawakan materi atau terkait pilkada tentunya. Alfian, jabatannya di PMI-nya apa? Sebagai apa? Oh iya, untuk di PMI saya diamanahkan sebagai ketua kaderisasi di bidang internal. Oh, ketua kaderisasi di bidang internal. Yang ini memang baru dilantik atau sudah lama selesai gitu? Sementara tahap transisi mau pergantian. masa transisi ya, masa pergantian. Tetapi kan masih ada waktu yang cukup untuk katakanlah melakukan kegiatan-kegiatan organisasi pasti. Ya, alhamdulillah sementara memang masih kita di wilayah kaderisasi. Kuliahnya di mana? Kuliah saya di UMP, Universitas Muhammadiyah Buton. Jurusan manajemen konsentrasi sumber daya manusia. Oke, luar biasa. Tadi sempat disinggung tentang apa yang dilakukan oleh para kandidat ini.
Ini kan kita lagi sorot ini ya, sorot apa yang dilakukan oleh para kandidat dalam upaya mencerdaskan masyarakat. Sebenarnya dalam kacamata Anda, apakah para kandidat ini sudah melakukan upaya pencerdasan kepada masyarakat atau sebenarnya tidak melakukan hal itu? Menurut kita? Saya belum terlalu terjun jauh di wilayah itu. Kalau misalkan pemetaan pada standar pengalamannya, memang bahwa politik atau pemilihan kepala daerah itu tidak terlepas dengan yang namanya money politik. Tapi untuk di era sekarang, saya tidak terjun di wilayah situ. Tapi bagaimana memang para kandidat ini berperan di wilayah pendidikan atau kesadaran terkait bagaimana pengembangan sebuah daerah. Itu saja. Oke, saya lanjut ke hari ini ya. Nanti sebentar giliran lah gitu ya. Kita bicara santai saja. Ini ada banyak abang-abang nih dari AMI, dari PMI, gitu. Mantan-mantan ketua BEM gitu. Meskipun jadi penonton, tapi mereka jadi pengamat juga ini. Ya, hari ini jabatannya sebagai ketua BEM yang baru terpilih ya. Gitu. Hari ini di jurusan mana? Di bahasa Inggris? Ya, di pendidikan bahasa Inggris. Semester 7. Semester 7 mau meninggalkan kampus juga berarti. Berarti tinggalkan kampus dengan kontribusi yang bagus ya. Insya Allah. Nah, insya Allah. Hari ini apa yang Anda lihat ya? Apakah Gen Z ini banyak kan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan politik atau dari Gen Z-nya sendiri yang pasif mereka ngapain sih urus-urus politik gitu? Bukan urusannya, nanti urusannya orang tua aja lah gitu, urusan politik. Menurut kita bagaimana itu? Ya, kalau menurut saya, Gen Z sendiri itu kan, untuk saya pribadi, saya masuk generasi Z, ya, yang dimana yang kita tahu berdasarkan data dan fakta yang kita lihat di lingkungan, Gen Z itu saat ini cukup pasif atau aktif dalam dunia lingkungan dan sosial. Contohnya baik itu di politik, pendidikan, kesehatan, banyak sekali kontribusi yang mereka gebrakan dari para pemuda-pemuda ini. Baik itu di skala pendidikan seperti intelektual seperti mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang sudah peduli atau tahu akan lingkungan yang sedang konstruksi sosial yang ada atau masalah-masalah sosial, isu-isu sosial yang ada di sekitar lingkungannya. Jadi untuk kontribusi generasi Z dan milenial itu sendiri cukup besar untuk pemilihan kepala daerah sendiri. Ya kalau saya misalnya saya ini calon untuk meraih simpati anak-anak muda ini gimana sih caranya gitu? Ya menurut teman-teman dari PMI maupun dari ketua BEM mungkin. Ya. Oke, kalau menurut saya bagaimana mencari minat dari atau menggait sebagai kita calon kepala daerah untuk ke anak-anak muda adalah turun langsung melihat masalah yang ada di lingkungan mereka, melihat isu-isu yang mereka angkat, karena untuk generasi Z sendiri itu cukup populer atau dominan dalam penggunaan sosial media. Jadi biasanya mereka sangat aktif dalam melihat isu-isu sosial yang ada, sehingga seharusnya para calon-calon pemimpin ini banyak interaktif talk yang dibangun oleh para pemuda-pemuda itu. Harus lebih banyak interaktif ya. Iya, betul. Untuk mendengarkan aspirasi masukan dari anak-anak muda ini. Iya, betul. Oke. Kalau dari Afrian gimana? Bicara soal memang untuk kontribusi pemuda di wilayah pilkada ini tentu sangat saya lihat sangat minim sekali. Artinya dibalik dari semua pembahasan yang diungkapkan di muka publik, tapi di lain sisi memang ada peran-peran yang memang mendominasi mereka sehingga mereka bisa berasumsi seperti itu, tapi kemudian keputusannya dil-dilan lagi, kembali lagi. Artinya ada bengkapan yang memang harus mereka ikutkan, jangan sampai mereka hanya sekedar berasumsi. Ya, detailnya itu apakah dia positif atau negatif ya menurut pandangan kita gitu?
ya perlu diukur lagi karena setiap individu kan ada kebutuhannya, jangan sampai di lain sisi ada kepentingan tertentu atau kendala-kendala di wilayah finansial individu itu, jadi bisa kemungkinan besar kemungkinannya ya ujung-ujungnya seperti itu dibilang Ada transaksi ya, ada politik transaksi yang ada. dilakukan oleh kandidat mau dengan para pemuda ini. Iya, kemungkinannya seperti itu. Itu sebuah keterpurukan atau memang itu hal yang wajar aja dalam politik itu? Menurut kita Kalau melalui sudut pandang idealis kayaknya itu tidak baik sih. tidak baik. Tidak baik. Politik transaksional itu tidak baik menurut kita. Tidak baik. Tidak baik bagi anak-anak muda. Anak muda. Oh iya. Ya, oke, kalau tidak baik bagi anak-anak muda, sekarang pertanyaannya apa masalahnya anak muda sekarang yang kita hadapi atau yang kita rasakan sehingga para calon ini bisa ya minimal tidak mendengarkan aspirasi ini. Apa sih yang bermasalah di anak muda ini gitu? Ya, silakan. Oke, baik. Tentu kalau misal kita melihat kacamata global ini sangat-sangat berpengaruh oleh pemuda. Kenapa? Karena memang kebutuhan sekarang itu berkaitan dengan materialis. Jadi kalau misalkan kita katakan bahwa setiap individu itu idealis, ukurannya apa? Karena semua ketergantungan oleh global. Artinya ada peran-peran global yang sehingga pemuda-pemuda ini termarginalkan oleh keadaan sekarang. Muda termarginalkan. Artinya idealisnya terkungkang dengan pengaruh global. Salah satunya seperti apa itu? Supaya ini karena ini banyak teman-teman yang kadang-kala belum paham tentang masalah istilah-istilah itu ya. Yang termarginalkan dari pemuda itu apa sebenarnya gitu? Apa yang termarginalkan? Apakah katakanlah mereka tidak dilibatkan dalam politik atau katakanlah mereka tidak paham tentang politik atau mereka dikecewakan oleh para tokoh-tokoh elit politik atau gimana gitu? Ya, kalau misalkan peran pemuda tentu sangat terlibat, hanya sebagian besar dari kebijakan-kebijakan yang sudah dijanjikan itu tidak terrealisasikan. Berarti ada kekecewaan antara pemuda dan pemerintah yang terpilih. Wow, luar biasa. Ya, kalau hari ini apa yang bermasalah di anak muda sekarang? Yang kita lihat dan kita rasakan. Apalagi ini mewakili teman-teman mahasiswa kan gitu. Silakan. Ya, baik. Kalau menurut saya pribadi, dari kacamata yang saya lihat atau argumen yang saya dapatkan, ini pertanyaannya Permasalahan yang dihadapi anak-anak muda sekarang gitu. Sehingga ya kedepannya mungkin bisa memunculkan program kerja ya kurang lebih seperti itu. ya. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali permasalahan yang ada, baik itu di ranah pendidikan, terus kebijakan-kebijakan pemerintah yang seharusnya dilakukan sementara tidak gitu. Contohnya mungkin kepedulian mereka atas hal-hal yang berbau pendidikan, misalnya kualitas pendidikan yang ada di daerahnya tersendiri itu kurang diperhatikan dan kebanyakan hanya formalitas saat mereka kampanye saja, gitu. Tapi tidak terrealisasikan secara sempurna. Lip service artinya itu hanya di bibir saja gitu. Iya, betul. Jadi makanya banyak anak-anak pemuda itu yang banyak kecewaan. Iya, banyak kecewaan. Kalau untuk kontribusi dari para pemuda untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi, sebenarnya banyak. Hanya saja kembali lagi juga seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya suara yang mereka suarakan ini kadang hanya sebatas disetujui tapi tidak ada implementasi selanjutnya. Begitu. Berarti hanya janji-janji doang saja ini ceritanya. Banyak anak muda yang saya dengar ya bahwa mereka karena ada pengalaman yang pahit ya, janji-janji manis yang pada waktu kampanye mereka sangat luar biasa, sehingga banyak yang memandang bahwa politik itu jelek gitu. Ya meskipun para ahli ataupun orang-orang yang
terjun dalam bidang politik, ilmu politik, pasti akan menentang itu. Tetapi menurut teman-teman para pemuda melihat politik itu seperti apa sebenarnya? Kalau menurut teman-teman gitu, dalam kacamata anak muda, politik itu apa sebenarnya? Gitu. Ya supaya kita tahu ini. Ya dari Alfian, silakan. Ya, kita ketahui bersama bahwa politik itu penting karena berbicara tentu tidak terlepas dengan kepentingan atau janji yang sudah diiming-imingi lah, istilahnya seperti itu. Nah, politik, kalau kita bicara politik sangat-sangat berkontribusi atau sangat berperan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di lain sisi juga berbicara soal hukum itu tidak terlepas dari politik. Artinya semua itu penting untuk ranah politik. Nah, kesadaran politik di ranah pemuda masih sangat minim. Oke, kesadarannya saja ya. Oke, apa pandangannya kita tentang politik itu apa gitu? Iya, politik sendiri sangat berperan penting dalam mekanisme sebuah negara, mekanisme sebuah daerah. Jadi pentingnya seorang pemimpin tahu apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Maksudnya harus banyak kepedulian terhadap apa hal-hal yang seharusnya dilakukan, bukan justru hal-hal yang tidak prioritas justru dilakukan begitu. Oh, iya. Dan peran politik pun juga seharusnya sangat perlu diedukasikan kepada para pemuda. Bagaimana sih sebenarnya politik yang seharusnya, politik yang aman, damai, itu politik yang bersih, itu seharusnya diedukasikan agar mindset yang terbangun di mana politik itu jelek, itu tidak terbangun. Sebenarnya politik itu tidak jelek, ilmu politik itu justru keren menurut saya. Tapi para pelaku-pelaku, pegiat-pegiat politik ini yang membuat mindset yang tercipta di lingkungan itu jadi jelek, begitu. Luar biasa, ini pandangannya ya, yang masih terjaga kemurniannya gitu ya. Untuk kali ini saya akan berikan kesempatan ya. Biasanya agak lama saya kasih kesempatan kepada audiensi, tetapi ini kurang lebih sekitar 30 menit ya dari para narasumber yang berbicara. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman, anggaplah teman-teman sebagai panelis lah gitu ya, karena ada banyak abang-abang ini gitu, dan seletingnya ya. Silakan, ada yang kasih masukan atau mungkin ada pandangan ya terkait dengan masalah Gen Z dan milenial ini gitu. Apa sih yang bermasalah di sini dan kontribusinya seperti apa? Silakan, ada yang mau kasih pendapat? Ya, saya minta dua orang dulu. Oh ya, Kasma, dengan Raja Nur. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi menarik tajuk diskusi pada malam hari ini itu menyoal peranan pemuda dalam proses politik atau pilkada. Jadi yang menjadi kekhawatiran kita adalah pemuda di pusaran politik ini belum memuaskan kita ya, terutama bicara soal peran mereka. Kalau kita bandingkan dengan pemuda sesudah kemerdekaan atau bahkan pra kemerdekaan, itu mereka di umurnya yang masih belia. Kalau hari ini ada istilah generasi Z ya, itu kan 15 sampai 20 ke atas. Mereka sudah sangat masif membuat satu gebrakan yang kemudian bisa menjadi cikal bakal kebangkitan persatuan ya, yang misalnya gerakan Sumpah Pemuda, lalu kemudian PPKI, itu semua yang motor penggeraknya itu adalah anak-anak muda yang masih usia belasan begitu. Nah, pada hari ini pemuda yang di usia seperti yang dilakukan oleh pemuda masa lalu itu belum bisa melakukan apa-apa, hanya menjadi pengguna teknologi. Itu pun mereka hanya sebatas menggunakan teknologi, tapi tidak melakukan inovasi terhadap teknologi yang ada. Jadi singkatnya itu, pemuda hari ini kita belum melihat model gerakan yang mereka bisa bangun, yang kemudian itu bisa
menjadi cermin atau menjadi motor penggerak untuk lahirnya perubahan. Secara nasional kita belum puas, apalagi melihat potret pemuda di level lokal atau daerah. Jadi mumpung hari ini ada perwakilan pemuda, katakanlah pemuda di level lokal, saya merindukan bagaimana dulu gerakan Cipayung ya. Ada himpunan mahasiswa Islam, ada GMNI, ada PM11 atau PMII. Mereka sangat intens melakukan komunikasi untuk menyikapi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh publik atau masyarakat, baik di level nasional maupun daerah. Nah, saya kira tidak ada salahnya juga kalau anak-anak muda yang tergabung di 3 organisasi besar itu kemudian melakukan model-model gerakan yang bisa menjadi cikal bakal lahirnya perubahan ya. Jadi itu pertanyaan saya. Yang kedua, sudah waktunya juga mahasiswa atau pemuda melakukan semacam bersaing dengan para elit, terutama bicara soal bagaimana mendampingi masyarakat kita. Hari ini kita seolah-olah masyarakat kampus atau teman-teman mahasiswa itu meninggalkan tempat pergumulan mereka, sehingga masyarakat kita itu tidak terbiasa berdinamika, berdialektika dengan masyarakat kampus, tapi lebih terbiasa dengan kalangan elit, sehingga situasi itu kemudian membentuk mindset berpikir mereka. Kita tidak bisa heran kenapa masyarakat kita dalam proses politik selalu pragmatis, karena memang mereka dibentuk oleh cara berpikir seperti itu. Nah, maka yang harus dilakukan oleh masyarakat kampus adalah bagaimana kembali ke tempat pergumulan mereka, melakukan upaya-upaya counter opinion atau melakukan inovasi-inovasi apa yang bisa memberikan pencerahan politik ke masyarakat, agar mereka ketika mengikuti proses politik tidak hanya menunggu serangan fajar atau menunggu bagi-bagi uang, tapi bagaimana mereka menunggu apa gagasan besar yang dibangun oleh para calon yang ada. Ya, mungkin itu ya. Luar biasa. Oke. Terus, baik, terima kasih atas kesempatannya host yang paling dibanggakan Universitas Muslim Buton, Bapak Darwin Nasirun. Saya tadi mendengar penjelasan dari kedua narasumber ini bagus tentang kontribusi Gen Z dan milenial dalam pilkada 2024. Okay. Tapi ada yang saya ingin tanyakan tentang pilkada ini. Pilkada ini kan sebuah acara pesta masyarakat besar, bagaimana untuk menuangkan suaranya masing-masing masyarakat kalian. Tapi saya belum mengetahui sejarah pilkada Indonesia itu sejak kapan dimulai. Itu yang pertama. Terus tadi ada bahas juga tentang politik. Sebenarnya politik itu apa? Dan kenapa namanya itu politik? Berasal dari bahasa apa gitu? Karena saya kekurangan informasi akan itu. Disinggung tadi mengenai politik, jadi ya saya tanyakan itu. Mungkin kedua itu saja yang saya ingin tanyakan, sejarah dari pilkada di Indonesia dan kenapa kita harus melakukan pilkada ini. Saya tahu pemuda itu basis dari reformasi sebuah bangsa, seperti dalam revolusi Prancis itu kan dari pemuda juga, kayak era reformasi kemarin Indonesia itu dari pemuda juga. Jadi saya ingin tahu 2 poin itu saja tadi. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya nanti Oke. setelah dijawab. Terima kasih kesempatannya Bang Darwin. Kalau berbicara soal pilkada atau politik itu memang agak komplit, cuman saya akan menyoroti setidaknya 2 hal yang menjadi bisa dibilang dinamika yang menjadi
yang sudah lumrah terjadi di masyarakat, bahwasanya pilkada itu hanya dijadikan sebagai ajang untuk mencari kekuasaan. Ada dua hal yang menjadi sorotan saya. Yang pertama adalah soal politik identitas. Jadi isu yang berkembang saat ini itu, apalagi di daerah, soal pemilihan kepala daerah itu selalu menjadikan isu politik identitas itu sebagai untuk menyerang lawan politik. Nah, saya mau ingin bertanya kepada kedua narasumber, bagaimana perannya Gen Z atau milenial? Saya juga sebenarnya generasi awal Gen Z atau generasi sandwich. Ya, jadi ini yang saya ingin tanyakan. Yang pertama soal politik identitas itu di kalangan masyarakat yang ada di daerah itu selalu menjadikan politik identitas itu untuk menyerang lawan politik, apalagi politik identitas ini kita tahu bahwa isu yang sangat sensitif dan kadang bisa menjadi sumber perpecahan di daerah itu sendiri. Nah, saya ingin melihat pandangan teman-teman narasumber terkait dengan politik identitas. Dan yang kedua adalah soal fenomena Gen Z atau pemuda yang saat ini rasa-rasanya hanya dijadikan sebagai alat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dengan cara-cara yang tidak baik. Saya sebut saja cara-cara yang pragmatis. Saya melihat banyak sekali Gen Z itu dalam menghadapi kontestasi pilkada di daerah, mereka hanya melihat dari apa sih manfaat yang bisa saya dapatkan dari pilkada ini. Bisa jadi saya jadikan ladang bisnis ini pilkada. Bahkan kadang-kadang ikut terlibat juga dalam politik transaksi tadi. Ya, ini fenomena pemuda yang saat ini yang sangat bisa dikatakan sebagai fenomena yang sangat miris sekali. Kenapa? Karena memang banyak pemuda itu yang terlibat, bahkan jadi bagian dari tim sukses hanya untuk memanfaatkan teman-temannya atau memanfaatkan orang-orangnya, menghimpun orang-orangnya supaya dia bisa dapatkan bantuan dana atau sokongan dana untuk kepentingan perutnya, kelompoknya saja. Nah, ini fenomena yang sangat yang betul-betul harus kita perhatikan di Gen Z. Jangan sampai Gen Z atau pemuda ini hanya dijadikan sebagai batu loncatan saja. Saya ingin memang Gen Z itu atau pemuda itu hadir sebagai generasi yang ikut berkontribusi, bukan hanya sebagai peserta pemilu atau peserta pilkada, tetapi juga ikut memberikan pandangan-pandangan atau persepsi-persepsi atau usul-usul tentang program-program yang akan dikerjakan ketika boleh saja sebenarnya Gen Z itu atau pemuda itu jadi bagian dari tim sukses, tidak apa-apa, tetapi kontribusinya adalah memberikan pandangan, memberikan usul, saran terkait bagaimana pembangunan daerah selanjutnya. Yang seharusnya seperti apa, idealisnya bagaimana, begitu. Bukan menjadi bagian dari transaksi politik tadi. Kumpul teman-teman sebanyak-banyaknya, terus store namanya, dapat uang, kabur. Atau dapat uang sudah. Gitu. Nah, itu
yang saya mau ingin tanyakan tentang pandangannya kedua narasumber, bagaimana menyikapi itu fenomena seperti itu, fenomena pragmatisme pilkada yang saat ini menggerogoti khususnya generasi Z atau pemuda saat ini. Terima kasih. Ini ada yang cukup menarik tadi dari Pak Januru. Ada dua yang membuat kita merefleksikan kejadian sebuah perubahan yang ada di negara kita yang dipelopori oleh para pemuda. Dan sepertinya Pak Januru melihat ada para pemuda sekarang, khususnya Gen Z itu kehilangan model untuk melakukan perubahan itu. Yang dimana pada masa sebelum kemerdekaan itu ada model bagaimana mendapatkan kemerdekaan. Pada saat pasca kemerdekaan juga itu ada model juga bagaimana melawan oligarki. Tetapi di era reformasi ini kita kehilangan model anak-anak muda untuk melawan banyaknya penyimpangan khususnya dalam politik tadi gitu. Apa yang kalian pikirkan tentang model-model anak muda sekarang yang bisa menggerakkan anak muda ini untuk mendapatkan model yang bisa melawan berbagai macam kemelut di bangsa ini khususnya dalam pilkada? Banyak kan transaksi politik atau katakanlah politik dinasti, politik identitas, money politik, ini kan yang harus dilawan ini. Bagaimana gerakannya teman-teman? Silakan. Ini pertanyaan agak mendalam. Oke, tugasnya anak muda memang harus begitu. Yes, 1, 2. Baik, kalau dari saya pribadi, bagaimana peran pemuda bagaimana seharusnya pemuda mengambil peran untuk politik itu sendiri? Yang pertama harus adanya edukasi. Sebenarnya tadi dari Pak Januru sendiri sebelum memberikan beberapa pertanyaan sudah memberikan beberapa pernyataan juga pengantar daripada pertanyaannya tadi, yang dimana memang para pemuda saat ini itu jiwanya tidak seperti jiwa para pemuda di zaman dahulu, di zaman pra kemerdekaan dan kemerdekaan. Memang betul, tapi tidak sedikit juga peran-peran pemuda yang saat ini, terutama generasi Z dan milenial juga itu banyak tercipta di politik begitu. Hanya saja mungkin kurangnya di dunia lokal kita, di daerah kita sendiri. Tapi kalau untuk di nasional itu tidak sedikit begitu. Banyak pula yang sudah ada di sosial media, banyak hanya lagi-lagi dari segi pemerintah itu tidak merata untuk edukasi politik. Bahkan ada pemuda-pemudi politik yang dari sekolah-sekolah itu dikirim sebagai komisi muda begitu. Itu ada, tapi hanya saja mungkin dari pemerataan edukasi politik itu yang kurang merata. Makanya sedikitnya peran-peran pemuda di daerahnya kita itu tidak mengerti bagaimana seharusnya pemuda itu menyikapi soal politik yang ada di daerahnya. Kalau saya sih itu, moderator. Oke, saya mendapatkan jawaban yang menurut saya ini belum masuk pada sebuah substansi yang dimana tadi ada sebuah kerisauan yang dirasakan oleh teman-teman dan khususnya masyarakat. Kerisauan apa itu? Kerisauan banyaknya pelanggaran yang ada dalam politik itu. Itu yang dilihat gitu. Saya kutip tadi apa yang dikatakan bahwa ya peran pemuda itu banyaknya itu berperan di media sosial gitu. Kalau dulu masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan kan tidak ada media sosial. Sekarang kan anak muda banyak di media sosial kayak gitu bermain. Ini menjadi sebuah kekuatan baru untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, silakan itu. Terkait dengan pertanyaan tadi. Oke.
tentu kalau kita melihat memang realitas sosial tidak terlepas dari yang namanya pragmatis di wilayah politik itu sangat kentara sekali. Tapi perlu dilihat lagi di lain sisi bahwa kebutuhan pemuda selama ini sudah dipenuhi oleh pemerintah sebelumnya atau belum? Karena kita tahu bersama bahwa ada yang namanya generasi sandwich atau yang generasi terjepit. Bebannya itu sangat besar, sehingga ketika kita melihat kontribusi pemuda di wilayah politik atau pemilihan kepala daerah pun itu tentu sangat-sangat besar perannya. Tapi di lain sisi yang itu tadi, bahwa ada beberapa kendala. Ternyata percuma juga, ada pernyataan dari beberapa pemuda yang mengatakan percuma, ujung-ujungnya transaksional juga. Ada kepentingan di belakang daripada itu. Nah, kalau dilihat secara realitas atau fenomena sekarang, tentu yang harus dibangun itu adalah kesadaran terkait informasi yang akan diterima. Karena di lain sisi juga informasi sangat pesat, sangat cepat, keterbukaan informasi sangat luas. Jadi secara tidak langsung bahwa peran pemuda ini sangat perlu dinilai pada sudut pandang ilmiahnya, bahwa setiap informasi itu ukurannya apa. Jangan sampai hanya ujung-ujungnya transaksional. Apakah ilmiah atau tidak? Kalau untuk di ranah mahasiswa tentu yang harus dibangun itu paradigma ilmiahnya, bukan pada kesadaran paradigma pragmatisnya. Ya, bukan pada transaksionalnya gitu, tapi pada pandangan yang ilmiah, rasional, objektif, dan pastinya bisa diterima oleh masyarakat umum pastinya gitu. Tetapi tadi ada pertanyaan tadi terkait dengan hilangnya marwah gitu, teman-teman di kampus gitu. Ya, ayo kembali lagi ke marwahnya akademisi gitu. Bagaimana sih kita melakukan perubahan itu gitu? Karena kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman akademisi maupun para dosen itu, oke, tadi sudah dibilang bahwa silakan terjun di politik, kalian menjadi tim sukses kurang lebih ya, tim sukses silakan gitu. Tetapi jangan sampai terjebak lagi dengan politik transaksi itu selalu kita berada dalam lingkaran setan, orang bilang gitu ya. Sehingga bagaimana sih keluar seperti itu? Maka tadi dibilang bahwa oke, kita kembali ke kampus untuk memegang idealismenya kita sebagai orang pemuda yang ilmiah tadi, yang memanfaatkan teknologi untuk perubahan. Bagaimana pandangannya hari ini? Bahwa memang harus kembali ke kampus lagi, atau ya kita langsung terjun ke politik sebagai pemain gitu? Ya silakan. Ya baik. Seharusnya ketika kita memang seorang yang sadar bahwasanya kita seorang pemuda dan kita berintelektual, seharusnya kita mengokohkan itu dulu, maksudnya, dan mengimplementasikan ilmu yang sudah ada, yang sudah kita ketahui, bukan justru kembali terjebak dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan begitu. Lantas kembali lagi bahwasanya saya sudah sesuai dengan aturan. Dan juga kadang kita ini selalu berkoar-koar untuk mengenai aturan, namun tidak sedikit juga yang melanggar aturan itu juga. Sementara seharusnya kita yang dimana itu pemuda yang sudah cukup bisa mengakses informasi atau isu-isu yang ada, seharusnya kita yang mengedukasi masyarakat atau orang-orang yang di sekitarnya kita yang mungkin belum tahu mengenai informasi atau mengenai isu-isu yang tengah panas di politik saat ini. Begitu, bukan justru tinggal diam dan merasa baik-baik saja, tidak peduli dengan itu. Lalu juga mengenai pelanggaran-pelanggaran seperti transaksional tadi, sebenarnya kita harus balik ke pemerintah juga, karena jika negara itu sudah mapan, tidak ada masyarakat yang bermindset untuk mengambil hak-hak yang seharusnya tidak untuk dia, begitu. Baik, itu saja. Jadi kembali ke pemerintahnya lagi. Iya betul, karena seperti kita
sudah bisa lihat negara yang maju tidak ada warga negaranya yang mengambil yang bukan haknya. Justru mereka langsung disupport apa yang menjadi pembagian untuk dirinya. Sementara kita tidak bisa memungkiri zaman yang saat ini kita lihat itu sudah terjadi. Bukan justru kita kembali ke belakang, tapi kita membuat perubahan yang dimana kita menegaskan tidak adanya lagi hal-hal yang melanggar begitu. Ini kan kembali lagi para yang calon-calon pemimpinnya saja ini sudah membudidayakan itu lagi. Iya. Jadi kita pun sebagai masyarakat bingung, sebagai pemuda juga bingung. Kita mungkin sudah cukup edukasi bagaimana memerankan itu, tapi kembali lagi yang paling calon-calon ini sudah membudidayakan atau memupuk hal tersebut. Jadi tidak akan ada habisnya, begitu. Oke, tadi ada pertanyaan di Kasman ya. Ya, Kasman terkait dengan politik, makna politik yang sebenarnya dengan awal dari pilkada itu. Ya, ini sebenarnya hanya semacam pertanyaan cerdas-cermat saja ini. Tetapi teman-teman ada tidak wawasan tentang politik atau sejarah politik itu gitu? Ada tidak? Sehingga bisa kita kembali ke marwah politik yang sebenarnya gitu ya. Iya, silakan. Iya, mungkin tadi saya menjawab mengenai makna politiknya saja. Nanti narasumber selanjutnya ke pilkadanya. Oke. Iya, kalau seperti yang kita tahu, politik itu ada untuk memutuskan suatu keputusan, proses yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, negara, pemerintahan. Jadi menurut saya dan politik itu ada sejak awal masa kolonial dahulu. Jadi yang memberikan edukasi pertama itu adalah para penjajah-penjajah dahulu. Bagaimana sistematika politik, karena dahulu kita sistem kerajaan, gitu. Sistem kerajaan ya. Oke, itu wawasannya dari hari ini. Tapi saya lihat argumentasinya ini kayaknya cocok di anggota dewan ya, gitu. Cocok kayak gitu. Artikulasinya agak bagus gitu. Tinggal wawasannya, wah ini kalau dikasih panggung ini luar biasa ini. Cocok ya? Oke, berkata. Ya selanjutnya, Alfian, apa yang ditahu tentang proses pilkada ini? Awalnya gimana sih? Bicara soal awal pilkada, memang saya kurang referensi perihal itu. Tapi sebelumnya memang pernah dapat informasi terkait itu di sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu di Pantai Nirwana atau di Villa Amirul. Itu sudah disampaikan bahwa pilkada itu awalnya di tahun 1960-an, kalau tidak salah sekitar itu awal pilkada diselenggarakan untuk di Indonesia. Kemudian politik mungkin sudah dijawab, paling tidak garis besarnya sudah dijawab oleh Arimi. Kemudian saya mau jawab di wilayah tadi dari Bang yang ini tadi. Bang Januru. Ah? Bang Januru. Yang Janur ya ini. Abang Janur namanya. Tadi sempat disinggung kekhawatiran di ranah pemuda bahwa di lain sisi memang pemuda kebanyakan bermain transaksi di dalam memperjuangkan hak-hak rakyat secara tidak langsung ya Bang. Memang itu perlu kita akui adanya seperti itu, tapi di lain sisi itu oknum bukan mahasiswa. Kalau misalkan dia membawa pemuda atau mahasiswa, tentu ada hukum atau tanggung jawab moral yang harus diselesaikan. Kalau bicara soal oknum, otomatis ada kesalahan di wilayah situ untuk di individu yang melakukan transaksional tadi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa pemuda memang punya keterlibatan, punya tanggung jawab, dan mahasiswa wajib memperjuangkan yang disampaikan oleh masyarakat untuk untuk mensejahterakan paling tidak, atau secara tidak langsung mewujudkan visi-visi yang mungkin sudah ditentukan oleh pejabat tertentu. Mungkin itu saya. Ya oke. Tadi sudah dijelaskan tentang politik itu apa gitu. Tetapi sedikit ya saya kasih penjelasan sedikit saja bahwa politik itu berasal dari Yunani kuno politeia
Ya, Puldaya itu berasal dari sebuah nama kota atau city di mana masyarakatnya itu sudah beradab. Artinya orang berpolitik itu harusnya sudah punya peradaban yang bagus. Karena kalau tidak punya peradaban yang bagus, maka dia akan menjadi korban politik, bahkan bisa menyimpangkan politik itu sendiri. Kurang lebih kalau dalam pemikiran Aristoteles maupun Plato itu sendiri. Ada tadi pendapat dari siapa tadi ya? Dari ini Gafur gitu ya. Dari Gafur terkait dengan politik identitas. Ini politik identitas ini yang saya baca di media sosial teman-teman. Ini ada istilah putra daerah bukan putra daerah. Ini bahaya ini. Menurut saya gitu. Karena ini akan menjadi sebuah perpecahan gitu. Masa sih ada ya mengistilahkan putra daerah dan bukan putra daerah. Ini menurut teman-teman generasi Z, Gen Z ini kalau menurut saya itu bahaya gitu dalam upaya memecah persatuan bangsa gitu. Tetapi kalau menurut teman-teman gimana sih pendapatnya? Isu-isu tentang politik identitas ini. Ya, Ari bisa? Oh ya, gitu. Berbahaya atau tidak ini politik identitas ini gitu? Ya, baik. Perihal itu saya melihat bahwa bahaya dengan tidaknya itu tidak masalah kalau saya, karena berbicara soal politik atau siapapun yang akan menjabat itu yang dipegang adalah janjinya, apakah akan ditunaikan atau tidak. Nah, bicara soal berbahayanya politik identitas atau kemudian bicara soal putra daerah ataupun tidak, saya rasa itu tidak perlu dibangunkan lagi karena itu sudah selesai. Yang kita pegang itu adalah bagaimana janjinya bisa ditunaikan, itu saja, mungkin itu. Ya, jadi tidak ada alasan mau putra daerah bukan putra daerah. Intinya kalau sudah menjabat, you harus realisasikan janjimu. Jangan bertopeng di dalam istilah putra-putra itu. Ya kurang lebih seperti itu. Silakan. Itu berbahaya atau biasa aja gitu? Silakan.